bisa per topik, ya kan? Jadi satu topik yang kita sadu kita kembangkan, yang namanya kembangkan itu yang bisa mengurangi bisa menambahkan, ya. Ditambahkan dengan keterangan, ditambahkan dengan contoh, ditambahkan dengan kasus, ya. Mungkin itu kalau menyadari seperti itu. Jadi tidak harus satu kitab besar rendah. Kita bisa melakukannya per topik, per tema, per bab. Nah, ya. Oke. Kemudian apalagi pengembangan profesi itu sub-unsurnya penyusunan standar pedoman juklak teknis di bidang bimbingan penyuluhan. Pekerjaan ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Nah, yang satu khusus yang satu ini ya tidak bisa kita lakukan sendiri. Kenapa? Pekerjaan ini harus dilakukan secara tim. Ya, syaratnya ada SK. Ya, ada SK untuk menyusun juklak dan juknis dalam bimbingan penyuluhan. Ya, itu karena juklak juknis ini diperuntukkan ya tidak sendiri untuk saya penyuluh secara umum di kabupaten tertentu atau di kecamatan tertentu, ya. Yang kepala KUA sekarang misalnya, supaya penyuluh di KUA X ya, itu tidak berwarna-warni, nah, itu bisa dibikin satu plot supaya sama gitu. Tapi supaya sama itu tidak bisa dia sama kalau tidak ada juklak dan juknis ya. Maka kepala KUA bisa memberikan tugas ya untuk menyusun juklak dan juknis pelaksanaan bimbingan penyuluhan agama di kecamatan apa. Ya. Oke. Nah, siapa yang Anda tunjuk sebagai tidak dalam tim itu untuk menyusun juklak juknis itu? Nah, itu dinilai ya. Kemudian berikutnya, pengembangan profesi berikutnya adalah pengembangan kompetensi di bidang bimbingan. Apa yang dimaksud pengembangan kompetensi ini? Ya, mengikuti diklat salah satunya ini. Ya. Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini ya, bukan semata-mata kita ini, tetapi kita sedang melaksanakan tugas. Makanya ketika kita mengikuti pelatihan, tinggalkan tugas lain. Karena mengikuti pelatihan itu adalah melaksanakan tugas pengembangan profesi. Ya, oke. Kita sedang melaksanakan tugas, ya. Sekalipun status kita sebagai peserta, tapi kita sedang melaksanakan tugas dalam pengembangan profesi. Ya, ikut bimtek, pelatihan, ya, diklat dan sebagainya. Ya. Kemudian sub-unsur berikutnya dari pengembangan profesi adalah kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh instansi pembina di bidang bimbingan penyuluhan. Siapa instansi pembina ya? Kemenang ya. Ditetapkan oleh penyuluh ya Dirjen Bimas Islam ya. Kemudian berikutnya pengembangan profesi adalah monitoring dan evaluasi. Dulu di Permenpan lama monitoring evaluasi itu tersendiri dia. Sekarang masuk ke unsur pengembangan profesi. Oke. Jadi lebih luas Pak, dengan adanya deskripsi tugas ya, kegiatan lain yang mendukung itu. Artinya tidak ada satu kegiatan pun pada seorang penyuluh yang tidak dinilai aktivitas, karena ada ini kegiatan yang lain. Kalau dulu sangat terbatas sekali ya. Kalau terampil harus begini, udah terampil begini, itu sangat terbatas sekali ya. Kita menyulut di radio nanti dinilai kalau sudah udah. Sekarang tidak ya. Saya bikin flyer ya kan, bikin flyer, kemudian kan bikin status di Facebook atau di media sosial, itu nggak ada nilainya dulu karena tidak ada di Permenpan. Sekarang itu ada Pak ya, muncul semua itu ya. Jadi semua aktivitas penyuluh itu dinilai
dinilai dan dihargai ya aktivitas. Begitu juga penghulu. Nah, ketika ada bahasa di unsurnya itu melakukan kegiatan lain ya yang mendukung pelaksanaan tugas sebagai penghulu. Jadi apapun ya yang itu bersentuhan dan mendukung tugas pokok sebagai penghulu itu dinilai apa saja. Syaratnya apa? Ya, yaitu tadi bukti fisik. Jangan lupa bukti fisik ya. Dokumentasikan seluruh apa yang kita lakukan ya. Jadi dokumentasi bukan hanya foto, Pak. Yang paling penting dokumentasi eviden itu adalah yang tertulis, yang catatan ya. Ada surat tugas untuk melaksanakan tugas, ada surat pernyataan melaksanakan tugas, kemudian ada dokumen foto ya kan, laporan kegiatan itu ya. Baik, saya kira itu ya. Nah, itu tadi yang kita jelaskan semua itu adalah kategori ya unsur pelaksanaan tugas, unsur utama sesuai Permenpan nomor 9 tahun 2021. Nah, oke, karena tugas kita dua ya, ada utama dan ada penunjang. Nah, yang utama itu tadi 3 isinya. 1, pelaksanaan bimbingan penyuluhan agama dan pembangunan. 2, pengembangan bimbingan penyuluhan. Yang ketiga, pengembangan profesi. Itu unsur utama pada tugas pokok kita. Kemudian sekarang yang kedua adalah unsur penunjang. Nah, unsur penunjang. Apa saja itu unsur penunjang? Ya. Pertama, mengajar atau melatih atau membimbing di bidang penyuluhan, di bidang bimbingan penyuluhan agama. Jadi kalau ada mengajar ya Bapak Ibu, ini di luar kelompok binaan kita Bapak Ibu. Banyak penyuluh bertanya, Pak, kalau saya mengajar di sekolah, di TPA, TPQ sekolah, ya, apakah itu dinilai? Apakah TPI dan TPA dan TPQ di sekolah itu bisa masuk dalam kelompok binaan saya? Nah, itu pertanyaan banyak begitu ya. Apakah kalau saya mengajar di yayasan saya, di pesantren saya sendiri, ya, itu dinilai atau tidak? Itu masuk kategori tugas kita atau tidak? Masuk, Pak. Ya. Jadi kita bedakan ini ya. Kalau kegiatan itu dilakukan di kelompok binaan tetap kita, ya, itu masuknya tugas pokok, tugas utama, Pak. Ya. Jadi ketika Anda membuat laporan, laporannya itu adalah laporan untuk tugas utama. Ya. Mengajar, melatih, membimbing. Tapi pada kelompok binaan tetap kita di Majelis Taklim TPA yang kita bina, ya 5 kelompok itu masuk tugas pokok. Terus kalau di luar kelompok binaan kita, itu namanya apa? Itu masuk ke penunjang Bapak Ibu. Ya, Anda mengajar di sekolah, mengajar di pesantren, namanya masuk ya. Dan itu pastinya di sana. Jadi kalau membuat laporan, Anda bisa membedakan mana tugas utama dan mana tugas penunjang, supaya terlaporkan semua. Ya. Apakah dinilai? Ya, sama juga dengan nilainya. Cuman bedanya, ya, kalau di penunjang itu hanya 20%, tapi kalau 80%, tapi kalau di utama itu 100%. Itu aja bedanya. Tapi sekarang itu tidak penting, karena pola kita bukan lagi dupak. Kita tidak lagi menyusun daftar usul penilaian angka kredit ya. Sekarang ini kita masuknya ke SKP. Tapi tetap di SKP juga dinilai kan. Apa yang dinilai? Evidennya, bukti fisik semua kegiatan itu. Makanya jangan lupa apapun yang Anda lakukan, simpan dokumen. Nah, saya tahu Bapak Ibu SKP-nya penilaiannya per 3 bulan atau 1 tahun? Per 3 bulan. Ya, per 3 bulan lebih mudah lagi. Jadi kumpulkan apapun yang Anda langsung simpan, tak. Jadi bikin folder di laptop Anda itu folder per bulan Pak. Jadi folder Januari, Februari, Maret, April, ya. Nah, di dalam folder itu file kegiatannya. File kegiatan yang sesuai dengan Permenpan 9/2021. Ya, itu diurut Pak kegiatannya.
Oke, kegiatan pelaksanaan bimbingan penjualan agama apa saja itu filenya di situ. Jadi begitu ada ini kegiatan apa, simpan di file itu, di folder itu. Ini kegiatan apa, simpan di folder itu. Jadi salah satu folder isinya ada file-file. Sehingga begitu nanti kita menyusun SKP, kita tidak keteteran di mana ini evidennya, di mana bukti fisiknya. Bisa kita upload saja dari folder yang sudah kita susun rapi. Jadi panduan membuat foldernya adalah di sini, Pak. Ya. Ini jadikan folder-folder ini. Nah. Jadi folder besarnya unsur utama. Kemudian subfolder di bawahnya pelaksanaan BPAP. Kemudian pengembangan penyuluh dan pengembangan profesi. Jadi 3 subfolder. Kemudian dari subfolder 1 pelaksanaan BPAP. Ya, isinya adalah subunsur ini. Subunsur. Nah, baru kasih masuk file-filenya gitu. Jadi rapi kelihatan. Enak juga kerjanya. SKP itu yang paling susah kan bukan apa ya, Pak? Nyari evidennya kan? Nah, oke. Nah, jadi demikian Bapak Ibu. Sekali lagi bahwa pengembangan profesi ya untuk jabatan penyuluh agama ya itu salah satunya adalah KTI. Tetapi karya tulis ilmiah bukan satu-satunya. Hanya saya bilang salah satunya ya. Jadi pengembangan profesi jabatan fungsi dan penyuluh agama itu salah satunya adalah menyusun KTI. Namun KTI bukan satu-satunya pekerjaan di dalam pengembangan profesi. Banyak ya pekerjaan lain di dalam profesi yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang kedua Bapak Ibu unsur penunjang tadi itu ya menjadi anggota tim penilai atau DIKO. Ya, kalau Anda jadi tim penilai itu masuk kegiatan di penunjang. Memperoleh penghargaan tanda jasa Satya Lencana misalnya 10 tahun nilainya 1, 20 tahun nilainya 2, 30 tahun nilainya 3. Nah, kemudian subunsur perolehan gelar ijazah lainnya, maksudnya yang tidak linear, Pak. Ya, saya jelaskan di awal tadi, yang tidak linear. S1-nya syariah, S2-nya pendidikan agama. Kan tidak linear kan? Ya, pekerjaan Anda penghulu. Ada pendidikan agama pekerjaannya penghulu ya. Jadi kalau hukum Islam, kemudian S2-nya juga hukum Islam atau yang satu dengan hukum itu ya. Yang jelas ilmu hukum lah. Nah, hukum apa saja itu masih linear ya, itu masuknya di unsur utama. Tapi kalau tidak linear masuknya ke unsur ya. Oke. Berikutnya adalah subunsur pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas penyuluh. Nah, ini ya. Ini sangat menguntungkan sekali Bapak Ibu ya, bahasa ini. Sehingga memperluas kita semua aktivitas itu dihargai, dinilai sebagai pelaksanaan tugas. Jadi Anda itu jangan jangan mau juga dibodoh-bodohi semua atasan kita itu ya. Biasa marah-marah tanpa alasan gitu. Anda juga tidak tahu jawab ya, karena nggak pernah baca. Tapi kalau Anda tahu tugas pokok ini ya, Anda bisa berargumentasi dengan sopan, santun, dan formal. Nah, Pak, ya, saya bukan tidak melaksanakan tugas, tapi saya sedang melaksanakan tugas. Itu tugas apa kok tidak ada di kantor? Tapi Pak, ya, ini Permenpan nomor 9 mengamanatkan saya harus melaksanakan tugas. Tadi saya melaksanakan ini begitu. Jadi membantah pun berargumentasi pun dengan santun, ya.
Sekalipun kita dimarahi, kalau dikasih lihat ini Pak, permintaan nomor 9, saya ini sedang melaksanakan bla 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 bla. Ini ada di unsur pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas. Apa yang saya lakukan ini adalah ada hubungannya dan mendukung tugas. Jadi saya bukan main-main, bukan berkeliaran, tapi melaksanakan tugas. Artinya cara membela diri yang santun. Tapi ya itu dikuatkan oleh regulasi, ya kan? Kita tidak melanggar hukum. Begitu caranya kalau mengeles, Pak. Bukan saya mengajari, tapi supaya tahu kita di mana batasan-batasan kita bermain dan melaksanakan tugas. Ya. Baik Bapak Ibu, kita fokus sekarang ke inti materi. Jadi itu preambul pengantar kita agar kita tahu bahwa apa yang akan kita lakukan itu sebenarnya adalah sedang kita ingin belajar melaksanakan tugas pokok pada pengembangan profesi di unsur penulisan KPI atau unsur penulisan KPI. Ya, baik. Nah, sekarang termasuk karya ilmiah itu Bapak Ibu. Karya ilmiah itu ya, penelitian bukan satu-satunya. Itu ya, penelitian juga bukan satu-satunya ya. Pekerjaan karya ilmiah ini jangan salah persepsi sehingga rasa bingung kita bisa hilang. Ini kan membuat kita stres itu. Yuk KTI lagi. Kenapa persepsi Anda KTI itu adalah meneliti? Iya kan? Padahal KTI itu bukan satu-satunya. Ya. Meneliti itu bukan satu-satunya pekerjaan dalam karya tulis. Masih banyak ya yang lain. Ya. Oke, sekarang karena judul kita ini karya tulis ya, yang kita KTI, maka Bapak Ibu kita jelaskan dulu ya. Tadi kita sudah jelaskan bahwa di unsur pengembangan profesi itu yang pertama itu adalah memperoleh gelar ijazah, yang kedua membuat karya tulis. Nah, kita akan fokus di sini, Pak. Ya, kita akan fokus di sini sampai kegiatan pelatihan ini selesai. Jadi penyusunan karya tulis ilmiah. Beberapa jenis karya tulis ilmiah itu ya yang diatur oleh Permenpan nomor 9 tahun 2021 ya, penghulu nomor 9 2020 itu sama ya. Satu, membuat karya tulis atau karya ilmiah hasil penelitian. Nah, lihat ya, ini hasil penelitian. Apakah dia satu-satunya? Tidak, masih banyak yang lain. Berarti penulisan KTI hasil penelitian bukan satu-satunya pekerjaan KTI, ya kan? Nah, jadi itu salah satunya, yaitu hasil penelitian evaluasi di bidang bimbingan pendidikan agama yang dipublikasikan. Kita meneliti, kemudian kita terbitkan di media publikasi, apakah jurnal, majalah, atau media publikasi yang lain. Yang kedua, sama juga hasil penelitian, tapi tidak dipublikasikan. Jadi pertanyaannya, Anda sering bertanya, Pak, bagaimana saya kalau melakukan penelitian, tapi hasil penelitian saya tidak publikasikan? Ya kan? Saya tidak muat di jurnal, tidak muat di majalah, saya tidak muat di media publikasi apapun. Apakah itu dinilai? Ya dinilai, Pak. Dari mana Anda tahu dinilai? Ini nomor 2. Saya melakukan penelitian sekalipun tidak dipublikasikan, tetapi dinilai, diakui sebagai pekerjaan karya tulis. Cuman bedanya Bapak Ibu, nilainya yang berbeda. Nah, ya, yang dipublikasikan nilainya lebih tinggi daripada yang tidak dipublikasikan. Berapa nilai dan angka kreditnya? Silakan Bapak Ibu lihat tabel di Permenpan nomor 9 tahun 2021. Mudah-mudahan semua sudah mendownload itu ya.
tolong di download semua itu Permenpan, karena itu kitab sucinya penyuluh itu. Panduan kerjanya penyuluh itu. Yang penghulu juga tolong di download ya, Permenpan untuk penghulu. Supaya kita ada paham tentang tugas pokok kita ya. Yang ketiga, membuat karya tulis atau karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang bimbingan dan penyuluhan. Maksudnya apa ini Pak? Anda membuat artikel ya, dan artikel itu lahir dari gagasan sendiri isinya ya, lahir dari gagasan sendiri. Anda membuat tulisan dan tulisan itu dari gagasan sendiri, dari ide Anda sendiri. Nah, kalau hasil gagasan sendiri ini Anda publikasikan, misalnya di koran di mana, menjadi opini, menjadi apa, nah, itu karya tulis juga Pak. Hasil gagasannya membuat opini, membuat artikel, membuat esai, dan itu gagasan sendiri. Itu dinilai bagian daripada Anda sedang menulis KTI, karya ilmiah. Jadi bukan penelitian satu-satunya, tidak. Oke. Dan itu Anda bisa masukkan nanti di dalam SKP menyusun KTI ya. Bertanya kenapa ini? Nah, bukan penelitian. Nah, Anda tidak bisa jawab karena Anda tidak tahu, Anda pernah baca juga permintaannya ya. Dengan Anda sudah membaca dan Anda paham, Anda bisa jawab, ini esai yang saya buat, artikel yang saya buat, opini yang saya buat itu adalah bagian dari KTI ya. Saya sedang melaksanakan tugas sesuai dengan Permenpan 9 nomor 21 poin yang ketiga ya, di pengembangan profesi. Selesai. Nah, yang keempat ya, membuat karya tulis karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan. Sama Pak, bikin artikel, esai, opini tapi tidak dipublikasikan, kalau dinilai tetap dinilai, cuma nilainya berbeda. Oke, gagasan sendiri yang dipublikasikan dengan yang tidak dipublikasikan. Tapi itu tidak penting untuk saat ini. Berapa nilainya itu tidak penting. Karena nilai SKP itu hanya ada dua, baik atau sangat baik. Iya kan? Kalau baik 100%, kalau sangat baik 150%, itu saja. Yang penting ada eviden kita melaksanakan tugas pokok dan nilainya baik, sudah selesai. Angka kreditnya sudah nyata sesuai dengan target kinerja. Baik kan? Ada target kinerja dalam 1 tahun. Gitu. Kalau mudah apa? Pertama berapa kan? Nilai target kinerjanya ya. Kemudian itu sudah ada targetnya, asal baik ya sudah 100% sudah. Nilai SKP-nya sangat baik berarti 150%, jadi ditambah dari nilai target kinerja setengah. Oke, yang kelima Bapak Ibu, menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah. Nah, misalnya Anda diundang seminar ya kan, mengikuti seminar atau workshop atau kegiatan apapun ya, dan Anda menyampaikan prasarat ya berupa tinjauan gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah ya. Oke, dan ini tercatat Pak karena laporan Pak, bukti fisiknya nanti laporan. Misalnya saya diundang mengikuti seminar atau workshop tentang apa, kita baca ya, ini tujuannya apa, materinya apa semua ya. Itu sebelum Anda mengikuti, Anda sudah buat memang itu apa namanya, tinjauan gagasan atau ulasan ilmiah yang akan itu sampaikan ya. Nah, itu sampaikan nanti dibacakan kepada panitia ya. Itu tolong untuk diterima. Jadi ada bukti terima apa namanya, penyampaian ulasan ini. Sudah. Itu juga karya ilmiah. Ya. Jadi bukan satu-satunya itu penelitian.
Kemudian yang keenam, membuat artikel di bidang bimbingan penyuluhan agama yang dipublikasikan artikel. Ini memang menjadi penting, ya. Nah, nanti Bapak Ibu kita akan bahas bagaimana cara buat artikel. Baik artikel untuk jurnal nasional maupun artikel untuk jurnal internasional. Insya Allah nanti prakteknya di Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Kalau melalui Zoom begini, saya tidak yakin bisa mengikuti. Sulit juga untuk membimbingnya. Jadi bagus nanti kita ketemu aja, Pak Di, untuk prakteknya supaya langsung kita eksekusi bersama-sama, ya. Baik. Oke, kita lanjut ya. Jadi pengembangan profesi yang pertama tadi itu memperoleh gelar ijazah pendidikan formal, yang kedua menyusun karya tulis ilmiah. Ternyata karya tulis ilmiah banyak ya. Sekarang yang ketiga, ya, pengembangan profesi yang ketiga itu mendengar. Ini saya sudah jelaskan tadi ya, menerjemahkan menyatur buku ilmiah di bidang yang kita sadur, yang kita terjemahkan itu tidak sembarang bisa kita terjemahkan, tetapi yang ada hubungannya dengan tugas pokok penyuluhan, Pak. Ya, kitab-kitab, buku-buku yang berhubungan dengan itu. Ya, dan kitab-kitab bahasa Arab yang misalnya begini, untuk mendukung materi-materi dalam pembinaan keluarga sakinah, ya. Saya perlu referensi lain, tetapi ada referensi cuma bahasa Arab, ada kitab Quratun Ahyun, kemudian ada kitab apalagi banyak ya, kitab-kitab yang berbicara tentang keluarga. Ya. Nah, itu Anda bisa sadur itu, ya. Bisa terjemahkan juga. Oke, yang keempat, Cuklak Juknis, ya. Ini juga Cuklak Juknis yang dibuat itu juga berhubungan dengan tugas pokok penyuluhan. Misalnya, ya, kita ingin membuat Cuklak dan Juknis penyampaian materi bimbingan penyuluhan di kecamatan atau di kabupaten X, ya. Maka produk sistemnya apa yang akan dibuat? Membuat pokok-pokok bimbingan penyuluhan agama. Kalau guru itu namanya kurikulum silabus, ya. Kalau kita penyuluh namanya pokok-pokok bimbingan penyuluhan agama. Dan itu harus dibuat, Pak. Ya. Harus dibuat itu kurikulumnya. Supaya membedakan antara guru sama kita penyuluh, ya. Kita namanya pokok-pokok bimbingan penyuluhan agama, ya. Itu isinya sama, kurikulum silabus, ya. Setiap materi kita susun, sehingga siapapun yang membawakan materi itu tidak lari dari situ. Sekarang kan banyak, Pak, aliran-aliran tidak jelas, ya, orang-orang tidak jelas, ya. Lalu dia punya otoritas untuk melaksanakan bimbingan penyuluhan dan tidak punya sertifikasi apapun. Kalau Anda penyuluh kan sudah negara yang sertifikasi, ya. Tetapi tetap saja untuk penyampaian materi itu harus berlandaskan kepada produk sistem, berlandaskan kepada panduan atau regulasi. Makanya Cuklak dan Juknis itu harus dibuat. Apakah ini berlaku umum? Tidak harus berlaku umum. Setiap kabupaten bisa bikin kursil kurikulum sendiri, misalnya sesuai dengan karakteristik daerahnya itu.
sesuai dengan kebutuhan, karena kebutuhan setiap daerah itu berbeda-beda Pak, sehingga materi yang mungkin disampaikan di tahun pertama ini, makanya di rapat kerja itu kan hasil daripada rapat kerja atau rapor itu adalah landasan panduan ketika kita menyusun apa yang diinginkan targetnya di Renstra-nya Kemenang Kabupaten Kota tahun pertama itu apa targetnya. Misalnya penyelesaian tahun pertama ini ya, data rumah ibadah harus selesai ya, data rumah ibadah harus selesai, kemudian data pendataan keluarga sakinah harus selesai di tahun pertama. Nah itu yang melakukan itu, jadi pendataan pekerjaan administrasi yang kita melakukan pendataan ya, kemudian pekerjaan peningkatan kompetensi jamaah dan masyarakatnya melalui pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan itu perlu materinya apa saja. Nah itu yang disusun Pak. Maka tahun pertama itu kita akan buat kurikulum silabus berhubungan dengan keluarga sakinah, berhubungan dengan efektivitas pelaksanaan rumah ibadah. Kita buat begitu ya. Jadi Renstra itu bukan hanya pajangan, tetapi dikeroyok rame-rame agar ya visi misi Kemenag itu tercapai cepat, harus dilaksanakan secara bersama-sama. Siapa melaksanakan apanya jalan, ya, termasuk kita penyuluh. Renstranya harus jalan, bukan pajangan itu Renstra, tetapi harus dilaksanakan. Ya. Oke. Kemudian berikutnya pengembangan kompetensi di bidang bimbingan penyuluhan. Itu seperti Anda saat ini mengikuti pelatihan, ya, pelatihan BIMTEK, TOT, ya, workshop. Yang terakhir kegiatan lain yang mendukung. Oke, kira sini dulu ya. Kalau ada yang ingin disampaikan silakan. Saya ke belakang dulu. Bahasa yang bisa di dalam bahasa Bugis misalnya, apakah termasuk itu Pak? Ya bisa. Maksudnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Bugis, ya. Ya. Tetapi yang penting mereka bisa baca. Persoalannya mereka tidak bisa membaca. Kelebihannya mereka mampu baca tulisan lontar. Ya, artinya dari bahasa Indonesia dia terjemahkan ke dalam tulisan lontar bahasa Bugis. Sama Pak, boleh. Itu sama saja. Itu namanya menerjemahkan Pak. Atau menyadur ya. Ya sebenarnya yang lebih simpel itu yang continue kegiatannya. Ini saya kasih trik ya, supaya continue kegiatannya itu setiap bulan itu ada kegiatan. Nah, kegiatan menyadur itu ada setiap bulan. Itu lebih efektif kalau menyadur daripada menerjemahkan. Karena menerjemahkan itu harus satu kitab Pak, satu buku. Tapi kalau menyadur bisa per tema. Bulan ini saya menyadur tema 1, dilaporkan. Tapi kita sudah melaksanakan pengembangan profesi di bulan ini nih, ya kan Pak? Nah, bulan depan misalnya tema atau topik yang lain. Terhitung lagi bulan depan saya sudah melaksanakan pengembangan profesi dari unsur utama. Ya kan? Bulan depan. Bayangkan kalau satu buku atau satu kitab itu 5 bab, berarti bisa kita buat menjadi 5 bulan berturut-turut ada. Apalagi kalau dipecah per topik. Dari bab kan ada topik-topik tuh. Dari satu. Kelebihannya menyadur, kita bisa menambahkan penjelasan, bisa menambahkan data yang terkini gitu. Konteksnya itu mungkin di masa lalu ya. Penjelasan begitu. Tetapi kita bisa tarik benang merahnya ke kekinian gitu loh Pak. Ya, tahu begitu, tapi keadaan sekarang kita bisa berikan contohnya di keadaan hari ini. Bisa kita memasukkan datanya pada waktu hari ini gitu ya. Kemudian kasusnya juga bisa dari kasus yang dulu itu, supaya orang membaca itu bisa membandingkan bagaimana kasus dulu dan kasus sekarang. Apakah kasus dulu itu penyelesaiannya
kasus yang sama dulu, penyelesaiannya bisa sama dengan kasus sekarang, sekalipun kasusnya sama, tapi penyelesaiannya apakah bisa sama? Nah itu kan dalam kasus hukum itu kan banyak begitu Pak, sehingga ini bertabrakan. Kenapa orang tidak paham? Dulu cara penyelesaian seperti itu karena memang karakteristik sosiologinya seperti itu, bisa didekati. Tapi apakah karakteristik sosiologi yang lalu masa lalu itu masih bisa dipakai di masa sekarang, di mana kondisi sosiologi sekarang itu orang sudah didekati dengan teknologi dan peradaban yang besar, kan sudah tidak relevan. Nah, itu hebatnya kalau kita menyadul Pak, bisa mengembangkannya demikian rupa, menambahkan, membandingkan. Beda kalau menerjemahkan nggak boleh begitu, harus letterless, apa yang ditulis itu yang diterjemahkan, yang diganti alih bahasakan. Paham maksud saya? Ya. Paham Pak, saya cuma bisa membedakan perbedaan mendasarnya ini ketika kita mau menyadul dengan menerjemahkan. Selain tadi yang kita jelaskan itu bahwa menyadul itu boleh tidak minta izin sama penulisnya. Ya. Tapi yang saya khawatirkan bahwa kita maunya mungkin menyadur, tapi ternyata ujung-ujungnya menerjemahkan. Iya tetap Pak, kan begini Pak, menyadur itu tetap menerjemahkan. Kalau yang kita sadur itu bukan bahasa Indonesia, ya kan? Ketika kita alih bahasakan menjadi bahasa Indonesia, ya itu artinya kan menerjemahkan. Tetapi fokusnya bukan diterjemah, kita menyadur, bisa menjelaskan ulang, ya. Tetapi dengan bahasa kita, menambahkan atau mengurangi, mengembangkan. Kalau menerjemahkan itu nggak boleh menambah, nggak boleh mengurang Pak. Apa yang dia tulis di bahasa lain itu, tugas kita hanya mengalih bahasa dalam bahasa kita, titik. Tidak boleh kita menambahkan keterangan lain, menambahkan data baru, berikan kasus baru, nggak boleh, ya. Itu bisa dituntut Pak, lain yang dia tulis dan terjemahkan. Tapi kalau menyatu, namanya menyatu bebas, itu pemikiran kita sendiri. Dengan catatan satu, kalau menyatu tidak boleh lari keluar dari konteks yang orang tulis. Apa maksudnya? Boleh merubah bahasanya, maksudnya bahasa itu penjelasannya, ungkapannya, frasenya, para frasenya itu boleh dengan bahasa kita, dengan penjelasan bahasa yang mudah dipahami, tetapi tidak menghilangkan konteks. Oke, jelas ya? Satu lagi ini Pak, Ya. saya diminta tolong dulu Andi, Ya. Ibu Fitriani, karena bunyi-bunyinya ini. Ya, yang lain mungkin di mute dulu. Tapi silakan Pak Ali. Ya, tapi proses karena kami ini adalah backgroundnya ya, belum menjadi sudah mungkin di dunia pendidikan dan artinya sampai sekarang ini tidak ada lembaga-lembaga pendidikan. Waktu kami diklat di Balai Diklat Pendidikan dulu kan oleh BI bahwa kalau mau jadi penyuluh ya jadi penyuluh, jangan jadi guru. Ini ada penjelasan detail Pak, seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa ada unsur-unsur, ternyata ada unsur-unsur ya. Nah, ini harus ada juga pencerahan ternyata mengajar itu adalah dalam unsur-unsur penunjang apakah ya. Dimaksud tadi penjelasannya itu adalah termasuk yang kami lakukan sekarang ini. Contohnya tadi ya kelas itu Pak Wardi ya, saya lihat itu ada lembaga pendidikan lagi Ya. Oke, jadi begini Pak Ali ya. Yang dimaksud juga Kenapa ribut sekali? Bu Fitriani
Mute dulu. Saya suara Primer tidak masuk. Ya, oke. Silakan yang bertanya. Tunggu saya satu-satu dulu saya jawab ya. Nanti karena saya PDIP ini Pak. Sudah penurunan daya ingat. Betul kata Pak Hafid itu ya. Dan apa yang disampaikan oleh temannya juga betul. Ya, Pak Hafid kalau mau jadi guru, jadi guru. Kalau mau jadi penyuluh, ya penyuluh. Lah di Permenpan memberikan peluang ya, mengajar melatih di luar kelompok bidang tetap itu masuk dalam bidang tugas penunjang. Ya. Jadi begini, Anda di sekolah itu statusnya sebagai apa? Sebagai guru atau sebagai penyuluh? Itu dulu saya tanya. Waktu Anda mengajar di sekolah, Anda sedang menjadi guru atau sedang menjadi penyuluh? Ya, pekerjaan pokoknya adalah penyuluh. Dan waktu Anda mengajar di sekolah itu Guru. sebagai guru, maka itu tidak bisa dihitung Pak, karena itu pekerjaannya guru. Anda sedang melaksanakan tugas guru. Ya. Nah, itu yang dimaksud Pak. Oke, tetapi tapi Pak, meskipun sementara mengajar, seharusnya statusnya tetap sebagai penyuluh. iya, tidak masalah Pak. Cuma bidang tugas yang Anda kerjakan, Anda sebagai penyuluh atau sebagai guru, gitu. Kan sama begini Pak. Ketika saya apa ya, contoh lain misalnya gitu. Saya kan bidai suara gitu. Kemudian saya mengajar di pondok. Ya. Dan saya statusnya bukan guru pondok. Saya mengajar di pondok. Apa saya mengajar kitab atau mengajar apa? Ya. Status saya bukan guru pondok. Saya juga bukan ustadznya pondok. Oke. Saya bukan juga amirnya pondok, bukan. Status saya bidai suara. Ya, itu masuk ke dalam tugas tambahan. Tetapi ketika saya ya, bahagian daripada pondok itu memang saya ya, selain saya bidai suara, tapi saya juga punya SK itu di luar bidai suara. Sebagai pengabdian masyarakat saya adalah sebagai guru pondok. Nah, ketika saya mengajari pondok itu tidak termasuk tugas penunjangnya bidai suara Pak. Tetap kita sedang melaksanakan tugas sebagai guru pondok. Begitu juga Pak Halif, ya begitu. Ketika Anda mengajar itu tugas dari penyuluh atau tugas Anda sebagai guru di situ. Anda mengajar itu karena apa? Itu karena ada jadwal di sekolah kan. Kenapa jadwal sekolah memberikan jadwal Anda? Karena Anda guru di situ. Maka itu tugas guru, bukan penyuluh. Bisa paham ya? Saya bingung membahasakannya itu, tapi mudah-mudahan bisa mengerti lah. Jelas ya? Nah, beda kalau Pak Fit misalnya mengajar yang tentatif, yang tidak terjadwal pada setiap minggu berapa jam gitu. Ya. Tapi tentatif lah. Anda mengajar di sekolah lain, misalnya mengajarkan tentang melatih tentang kiroah, ya kan? Ya. Lagu Al-Quran kiroah. Dan Anda bukan guru di sekolah itu, bukan. Anda sebagai penyuluh, tetapi mengajar di sekolah untuk kiroah, sekolah lain maksudnya. Dan Anda tidak ada SK di sekolah itu sebagai guru, tidak ada. Nah, itu yang dimaksud sebagai tugas tambahan Anda. Juga kalau bagus. Paham ya? Nah, begitu ya. Nah, begitu. Oke. Baik. Yang lain? Ada yang lain? Kalau tidak ada saya bisa. Ya, silakan Pak Aldam. Aldam. Pak Aldam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu fenomena yang sebenarnya dirasakan oleh kelompok pengurus dan penyuluh setelah pemberlakuan pemberlakuan kuota, kemudian hukum. Sampai sekarang ada beberapa teman penghulu yang mungkin sudah, kalau kita menggunakan sistem yang lama itu sudah bisa naik 2-3 kali golongan. Tetapi dengan adanya aturan formasi sekarang Pak, ini yang kadang membuat juga teman-teman penyuluh dan penghulu malas membuat laporan-laporan seperti itu. Sekarang
sekadar ya menggugurkan kewajiban membuat SKP, karena sudah ada yang sampai 4 tahun lebih tidak bisa dipangkat karena formasi yang tidak ada dari di BKN. Ya. Jadi itu sebenarnya dilema juga yang kita rasakan, sehingga membuat karya-karya tulis seperti ini dan membuat laporan kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang diharapkan ya sekedar. Karena sampai saat ini tuh belum ada formasi dari BKN tentang kenaikan pangkat dan golongan. Ditambah dengan ada UKOM. UKOM juga belum ada regulasinya sampai sekarang. Bahkan ada teman yang ikut uji KOM beberapa waktu yang lalu. Itu kan ada masa kadaluarsanya 2 tahun itu hangus. Dan itu bayar sendiri. Tetapi karena tidak ada formasi dari BKN, akhirnya sampai dia tidak bisa naik pangkat, dan dia pensiun di usia 58 tahun padahal penghulu. Itu dilema-dilema sekarang yang dirasakan oleh teman-teman penghulu dan penyuluh di lapangan, sehingga ada rasa malas buat laporan-laporan seperti itu ya. Saya kira demikian tambahan Pak Joseph ya. Ya, baik Pak Adam. Ya, saya kira bukan hanya penyuluh, penghulu, semua pejabat fungsional sama Pak. Oh iya. Apalagi Widya Suara. Ya. Widya Suara itu menyakitkan sekali Pak. Ini berapa orang yang sudah orasi ilmiah, bayangkan, untuk naik ke utama itu udah bisa utama. Kenapa? Karena formasi tidak ada. Padahal sudah selesai ini orasi. Kalau Bapak baru mau berencana, ini orang sudah orasi Pak ke utama. Iya. Formasi yang tidak ada. Jadi bukan hanya penyuluh, penghulu yang merasakan itu. Nah, Itu menurut informasi Pak Haji Asep, menurut informasi yang Pak Asep dapatkan itu apa masalahnya itu dari BKN? Bukan masalah Pak, ini regulasi Pak. Ya. Nah, karena ini berhubungan dengan keuangan negara Pak. Ya. Kalau sudah sampai di situ ya. Iya. Jadi memang supaya tidak ini sebenarnya memicu kepada profesionalisme, bahwa ketika orang naik jenjang jabatan itu betul-betul memenuhi syarat, bukan hanya sekedar formalitas hanya didukung oleh data bukti fisik, cukup angkanya tidak, makanya harus ada bukti form. Karena ini keluarnya akurasi kan diawali dengan banyaknya temuan Pak. Ya sudah Widya Suara utama, tapi kompetensinya kok seperti kompetensi pertama. Ya ahli pertama gitu ya. Artinya di mana letak uji formnya itu, kehandalan uji form dengan mendapatkan angka kredit. Jangan-jangan dia melaksanakan administrasi Widya Suara, tidak melaksanakan profesi Widya Suara gitu. Iya. Jangan-jangan dia hanya melaksanakan administrasi penyuluh saja, tidak melaksanakan tugas penyuluh. Jangan-jangan dia melaksanakan administrasi penghulu saja, tapi tidak betul-betul melaksanakan profesi penyuluh. Nah itu Pak. Oh jadi itu berlaku semua ya? Semua apa? Karena ini aturannya sama. Bukan hanya Bapak Pak. Ya. Widya Suara sini sekarang overlap Madija Pak. Kenapa? Ya. Karena tidak ada yang bisa naik ke utama. Karena formasi utama itu full. Ada. Ya. Kalau di penghulu yang banyak di muda ke Madya. Ya, di muda ke Madya. Ya, itu overlap. Ya. Terima kasih Pak Haji. Itu bukan tanah saya, semua itu merasakan sama. Ya kan? Kemarin yang baru-baru juga mengikuti diklat calon penghulu ya dari Sulbar. Ya sampai hari ini belum keluar juga SK-nya Pak. Padahal sudah selesai juga sampai juga terpusat. Ya. Belum juga selesai itu, belum keluar juga SK-nya mereka itu ya. Oke. Nah, tapi begini Pak, pengalaman Pak. Ya. Kami di Widya Suara itu yang paling berperan itu adalah organisasi profesi. Jadi organisasi profesi WI APWI namanya, Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia. Itu dengan kencang dan keras itu melakukan upaya-upaya sehingga yang tadinya kita tertutup mati sekarang bisa terbuka. Jadi sudah mulai hukum kemarin, sudah mulai hukum ya. Sudah terbuka hukum dan juga sudah terbuka formasi utama itu terbuka untuk kami. Dan kami sedang berjuang juga Widya Suara itu agar formasi jenjang itu dihilangkan.
Ini kami berusaha. Dan itu semua Bapak Ibu dari organisasi profesi. Nah, kalau penyuluh APRI-nya pusat itu kencang melakukan hal yang sama, bisa. Coba Pak kami ya, di antara semua jabatan fungsional, grade BI sekarang naik Pak, grade-nya. Menjadi? Iya, jadi Widya Suara Madya itu kan kalau di tempat lain ya, itu grade-nya 11 paling tinggi ya. Nah, kami sudah bisa menaikkan jadi grade 12. Itu perjuangannya organisasi profesi. Wah, dengan berbagai macam kajian akademik, nah, itu dibahas di Permenpan, itu disampaikan ke Permenpan. Ya. Ya itu belum masuk 80% Pak Asep ya? Bukan itu yang dimaksud grade-nya Pak. Ya. Grade Madya itu kan 11 Pak kalau jabatan fungsional ya. 11. Ya, 11. 11. Nah, kami Widya Suara sudah naik grade-nya 12. Dari mana itu? 12. Satu-satunya keluar Permenpannya hanya itu Widya Suara. Itu karena itu API Pak. API membuat naskah akademik, melakukan kajian, udah disampaikan bisa naik 1 level. Nah, ini sekarang kemarin sudah lolos juga perjuangan kita untuk membuka formasi Widya Suara utama. Kasihan Pak, mereka yang sudah orasi semua, tinggal menunggu pensiun, lalu belum utama. Ya, diperjuangkan. Ini kemarin sudah terbuka lagi, ya, formasi utama. Ya, nah, ini Madya, ini lagi diperjuangkan. Ending terakhir nanti yang kita perjuangkan adalah, tapi Widya Suara ya, melalui organisasi profesi. Itu akan menghilangkan formasi itu. Pokoknya siapa menurut saya tidak usah dibatasi itu formasi. Iya. Nah, itu tergantung kepada organisasi profesi. Ya. Sementara APRI juga berjuang itu. Iya. Jadi ini bukan dialami sepihak penyuluh-penyuluh, tidak. Makanya kita punya organisasi profesi, kita berdayakan. Ya, jadi tim hukumnya itu bekerja betul. Iya. Gitu Pak. Oke, Pak, terima kasih. Ya baik Ustaz, saya lagi. Silakan. Ya. Sabangka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, saya sambung dari temuan tadi Pak Aldam. Saya juga bisa mungkin untuk sedikit share pengalaman bahwa ketika saya kembali dulu di Kementerian Agama dari pemerintah daerah, pangkat golongan saya itu golongan 4 sudah 6 tahun. Ketika diproses di kepegawaian, keluarlah itu SK penghulu saya, penghulu ahli, penghulu Madya pertama.